Ini, Pak. Tidak ada. Dua. Tidak ada. Tiga. Ya, juga ada. Curang. Sudah, mulai. Curang. Oke. Buset, ingat Bu. Bentar ya, saya. Ya. Ini siapa ini 439? Tuh kan ada yang Oppo F7. Suara saya jelas? Gambarnya jelas ya? Ada yang belum merubah ininya nih, ada yang belum merubah apa nama profilnya nih, jadi masih di 43. Ada yang masih pakai ada Oppo F7. Pagi Pak Nitra. Pagi Pak. Itu tampilin yang gambar gitu kayak gimana ya Pak ya? Nah, gambar yang mana Pak? Gambar yang di layar tuh Pak. Bentar, itu pakai share nanti Pak. Share screen. Oh, pakai share ya? Ya, bentar ya saya bersihkan ini dulu. Ini Bapak juga bisa nyoret-nyoret nih masalahnya. Oh. Oke, bentar. Pak, yang ini tolong diganti Pak, siapa yang pakai Oppo F7 ya Pak? Saya jadi nggak tahu, kita jadi nggak tahu siapa tuh. Ragasa siapa ya? Sudahlah ya, yang penting sudah pada hadir ya. Nah, kita ajakin yang lain. Kalau teriakannya gini mungkin pada mau nongol ya, ayo trading bareng. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas ya, gambarnya jelas ya, gambar jelas. Hari pertama nih kita. Iya, semuanya pada pakai kaos ya. Oke, kalau kita lihat ke ini dulu, kita lihat ke apa? Forex Factory dulu ya. Untuk hari ini, untuk pagi ini ya, tadi apa? Kayaknya ada data yang menarik untuk kita untuk dijadikan sebagai apa ya, tempat untuk kita trading hari ini. Itu ada di sini menurut saya. Dan beberapa lewat yang ini. Ini data yang ini nih. Nah, itu ya. 15, 30, 16, terus ada lagi di sini. Oke, terus ada lagi yang di malam ntar bukannya. Tapi kita bahas yang ini dulu. Ini semuanya tentang PMI. Datanya itu tentang PMI. Jadi kalau kita lihat ini datanya tentang PMI. PMI ini dia bagian uniknya gitu, dia pakai angka rujukan, angka indeks 50. Jadi kalau PMI angka PMI-nya lebih besar dari 50, ini disebut sebagai ekspansi bisnis. Sektor yang lagi di survei. Sementara kalau PMI di bawah 50, ini kemudian disebut sebagai kondisi kontraksi. Di ekspansi cenderung akan menghasilkan dampak penguatan mata uang. Sementara kalau dia di bawah 50, itu cenderung akan menghasilkan dampak melemahnya mata uang. Jadi kalau di sini ya, jadi kalau kita lihat nih, kalau kita lihat di sini kita lihat si ininya, lihat langsung bagian forecastnya aja. Yang Prancis, bagian Eropa nggak ada yang di atas 50. Sampai ke UK juga nggak ada yang di atas 50. Jadi asumsinya gitu ya, asumsinya di jam ini mungkin potensi Euro USD dan GBP USD
melemah. Ini kalau kita lihat dari apa? Dari prediksi PMI-nya yang masih di bawah 50. Nah, ini dari sisi data. Jadi kalau dari sisi data kita bisa siap-siap itu mulai jam 3.15, terus ini 3.15 sampai jam 4 itu datanya euro ya. Kemudian jam 16.30 kita ke pound. Terus juga tetap bersiap-siap nih belakangan Bank Sentral suka kasih kejutan aja. Nah, seperti kemarin si The Fed-nya tiba-tiba kasih stimulus yang unlimited. Dampaknya sih bisa bikin dampaknya sesaat sih ngelihat itu apa Dow Jones terlihat naik, cuma kemudian nggak lama undang-undang soal yang apa si Trump itu lagi ngajuin dana untuk penyelesaian corona itu gagal dia. Jadi kembali lagi jatuh lagi si Dow Jones-nya. Terus malam 24.5 ada Amerika lagi. PMI-nya lagi-lagi masih terkontraksi ya. Kalau gini ya dolar nanti malam dolar dan malam bisa melemah. Cuma kalau kita lihat indeks dolar sekarang udah ada di 105 ya. Mari kita sel sesuatu lah pokoknya. Dari sisi berita. Sekarang semuanya boleh bilang semua negara lockdown ya. Kalau lihat satu-satu tuh semuanya mulai berdiri ya. Kita aja masih ini semuanya ditutup ya. Oke, sekarang kita ke bagian ini. Kita dulu dikit. Ke perhatian yang unik nih sini. Jangan posisi saya buang dulu. Kita buang dulu posisi jangan kelihatan. Mengganggu analisa. Menjadi kata yang daily. Nah, kita lihat ya, kelihatannya seperti ini. Intinya sekarang di oil sekarang punya double bottom. Jadi areal bottom ya jadinya. Jadi areal bottom sementara di situ. Nah, kemudian kalau dia bergerak naik ya, asumsi terdekat lah kalau dia bergerak naik kan dia akan menuju shadow high. Kalau menurut candlestick dia akan menuju ini. Target terdekatnya ke sini dia. Ini tuh di harganya mana? Oh ya bisa tanya gitu. Oke, sip. Saya tempel dulu harganya. Nah, sekitar itu 28. Tuh lumayan ya. Karena saya lagi buy, jadi saya asumsinya begitu, Pak. Lalu bisa juga tanya sih, tolong matikan. Oke, minta dimatikan. Oh, saya bisa ya. Saya matikan dulu. Saya mute semuanya ya. Nanti kalau ada yang nanya tinggal bilang aja saya mute semuanya. Oke, Pak Iman kita biasanya pakainya di mute ya, Pak ya. Yes, sir. Udah Pak, udah saya matikan. Kita ada Pak Eser ya, bingung saya. Terus kita punya channel itu siapa ya? Kita juga punya teman kita ada yang namanya Oppo F7. Ini Oppo nih kayaknya. Di kolom itu Pak ada yang lambangnya mikrofon juga. Join audio. Terus tuh. Pokoknya aneh lah kita punya yang ini. Wah, Pak Budi official tuh, running out of time, coba lihat. Berarti ada sekitar 10 menit lagi. Nanti saya tambah aja ya. Ini pertama kali pakai Zoom kita ya, jadi begitulah.
Jadi ini kalau oil ya menurut saya kalau dia naik ya potensi ke sini ya. Kalau lihat apa bagaimanapun oil kan oil terhadap dolar ya. Nah, kalau dolarnya melemah nanti malam di manufakturnya mungkin akan bikin dia kembali naik. Kok nggak ada suaranya? Suara saya ada nggak? Ada. Nah, ternyata ada yang masih belum. Jadinya bisa tahu ada yang belum termute ternyata. Oke, jadi kalau kita lihat ini asumsinya ya, cuma ada dua pemikiran nih. Nanti malam kan ada US manufacturing PMI. Ya kalau di bawah 50, kalau dia di bawah 50 PMI di bawah 50 ini buruk nih buat Amerika, buruknya arti kan terjadi kontraksi. Nah, saat lagi kontraksi pabrik ini manufaktur itu menggabungkan manusia dan mesin. Plus mesin. Jadi kalau lagi kontraksi bisa jadi mesinnya mati. Kalau mesin mati ya demand oil turun. Ya, jadi kalau gini, kalau nanti malam ini apa ya, pemikiran lain gitu ya, pemikiran kalau lihat oil terhadap dolar ya, kalau lagi PMI kontraksi dolar cenderung melemah, oil bisa naik. Tapi kalau lihat dari sisi manufakturnya bisa bikin oil kembali turun. Jadi nanti malam hati-hati kalau ada teman yang ada nasabah atau kita yang masih pada posisi buy oil ya, jangan terlalu optimis juga gitu. Nanti malam di kurs 845 bisa jadi oilnya kembali bergerak turun. Stop loss bisa kena dong kalau gitu. Oke. Kemudian kalau yang di kita lain, euro, ini efek dari stimulus jangka panjang, stimulus unlimitednya dari The Fed ya. Kesannya ketemu nih, bottomnya ketemu nih di sini sekarang. Dia udah punya bottom jadinya. Dan ini tanya kita belum bisa bilang trennya reversal, belum. Kenapa? Karena ya dia kan dia turun 1 2 3 4 5 6 7 8 8 harian ya. Sekarang dia baru bikin base untuk gerak naik. Jadi kita masih pikir ini sebuah koreksi ya. Belum seberapa lagi koreksinya. Buy sih masih lebih menarik kalau di euro, seperti yang tadi pagi kemarin pagi kan asumsi saya kan lebih buy euro lebih menarik karena resikonya lebih rendah ya, karena kalau kita buy di area ini ya stop lossnya tinggal di low yang kemarin. Kalau di level sekarang lihat nanti aja trading euro mendingan di rilis dari PMI-nya jam 3-an ya. Oke, cek. Koneksi putus-putus, oke. Ini biasanya efek jaringan. Ini gara-gara work from home ya, internet pada melamban pastinya. Karena semua orang lagi pada pakai ini. Kemudian kalau yang di pair lain, kita ke pond juga saya pindahkan ke daily dulu. Dia masih agak stabil. Dia kalau dibilang apakah dia udah bottom nih, belum sejelas si euro bandingkan dengan euro sebenarnya. Euro dia udah bayarnya udah kelihatan. Kalau di sini di pond belum kelihatan. Jadi semalam malam masih ada dominasi seller. Jadi kalau gini ya tinggal tunggu breakout aja. Saya masih berpikir sell itu masih menarik kalau di pond. Tapi kalau lihat daily yang model begini mendingan nggak usah trading pond. Pond coret dulu, lihat aja dulu. Gue terbang Nah ini area nah koreksi kalau di teorinya Fibo itu ya, saya baru warnanya. Kalau di Fibo koreksi terbesar tuh ada di sini, ada di level ini dan di level ini.
Nah sekarang dia kebetulan terhenti, ini belum closing daily sih. Kesannya dia terhenti di 50% ribu. Kalau dia terhenti ini masih mungkin aja kemudian kalau dia terhenti lah, dia bisa lanjut lagi. Tapi kalau dia nggak terhenti ya kayak buy-nya tuh lebih pas itu di sini. Ya kecuali pakai itu ya, pakai teori range-nya Pak Dewo ya. Kalau ini sih secara daily agak panjang kita. Jadi kalau dia breakout dari, kalau ikutin teorinya Fibo ya, kalau dia breakout dari 61,8%, dia cenderung akan bisa ke 100%. 3 menit lagi. Oke. Indeks untuk Hang Seng. Stay out. Ini nggak jelas mau lagi di mana, lompat-lompat begini dia coba. Range-nya juga pergerakannya juga agak lebar. Jadi hindari dulu ya, tapi kalau mau ya Hang Seng tuh scalping, full scalping. Kayak gini deh. Kalau ngeliat ini sih menarik untuk nyari sell-nya sih, tapi kalau dia bisa breakout dari ini island banget nih. Kita anggap dia sebagai lagi pola. Nah kalau dia bisa breakout, kalau begini ya, kalau ada mana kok hilang. Nah kalau dia begini baru dia boleh targetnya ini. Tapi kalau nggak begini ya jangan. Kalau nggak gitu jangan. Next. 2 menit setengah lagi. Oke. Nah ini ujung masih jatuh ini Pak, masih jatuh. Kecuali kalau ini pun dia jadi bullish ya, turun sepanjang ini terus baru naik segini ya, kita belum bisa bilang dia reverse. Stay out juga nih, jangan trading, diamati aja, bukan artinya. Kalau oil tadi saya udah asumsinya begini karena ya asumsi saya sih itu. Terus saya juga memperhatikan dia ini seperti biasanya oil gitu ya. Jadi dia naik, terus dia diam di satu level begini. Dia diam di satu level seperti ini. Kemudian dia breakout, dia naik lagi, diam lagi, dia bikin diam, terus dia bikin ini. Nah, ini nggak bisa dimutar. Sepertinya sih nanti sampai sesi menjelang sesi Eropa masih. Nah kalau strategi di oil menurut saya sih biarkan dia jalan sekarang. Kalau dia turun biarin dulu sampai dia nanti berhenti bikin candle bullish buy, berhenti bikin candle bullish buy. Terus kalau di level harga masih kalau buy-nya salah di hold aja karena risikonya ya tinggal lihat equity. Kalau equity Anda masih di kisaran 30 juta boleh ditahan. Kalau nggak kuat, nah